Halo, teman-teman selamat menyaksikan presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi holistik integratif ilmu-ilmu sosial. Sebelumnya, kata holistik berasal dari kata holisme yang diambil dari bahasa Yunani yaitu holos, semua atau keseluruhan. Dalam bahasa Inggris berarti holistik diambil dari kata whole yang berarti keseluruhan. Istilah kata holistik diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh. Adapun pendidikan holistik adalah sebuah filsafat pendidikan yang didasarkan pada pemikiran bahwa setiap individu dapat menemukan identitas, makna, dan tujuan hidup melalui keterkaitan dengan masyarakat, lingkungan alam, dan nilai spiritual. Ada 6 aspek yang dapat bermanfaat ketika pendidikan holistik diterapkan pada anak, antara lain yaitu perkembangan fisik, yang kedua perkembangan spiritual dan moral, yang ketiga perkembangan teknologi dan artistik, yang keempat perkembangan kognitif dan inteligensi, yang kelima anak lebih memahami lingkungan dan komunitas di sekitarnya, yang keenam menghasilkan kemampuan afektif yang mempengaruhi keadaan, perasaan, dan emosi anak. Ada pula pembelajaran integratif atau terpadu berasal dari kata belajar terpadu atau pendekatan kurikulum terpadu, sehingga istilah tersebut dikemukakan oleh John Dewey dalam buku yang ditulis oleh Haji Udin Syaifuddin Saud, yaitu sebagai usaha untuk mengintegrasikan atau memadukan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik serta kemampuan intelektualnya. Adapun prinsip pembelajaran integratif yaitu 1. Belajar berarti mencari makna, yang kedua konstruksi makna dalam proses yang terus-menerus, yang ketiga belajar merupakan pengembangan pemikiran yang membuat pengertian yang baru, yang keempat hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek dengan dunia fisik dan lingkungan. Hasil belajar dengan apa yang telah diketahui subjek belajar dan motivasi yang mempengaruhi integrasi dengan bahasa. Menurut Assegaf, integratif merupakan perpaduan antara wahyu dengan bukti-bukti yang ditemukan di dalam alam semesta. Sedangkan Subroto berpendapat bahwa pembelajaran holistik diawali dengan tema tertentu atau suatu pokok bahasan lain di konsep tertentu dipadukan dengan konsep lain yang dilakukan secara terencana dan spontan baik dalam satu bidang studi dan berbagai pengalaman belajar anak didik. Dan tujuan belajar bagi model integratif adalah 1. Membangun pemahaman mendalam tentang bangunan pengetahuan sistematis, yang kedua mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran holistik integratif merupakan model pembelajaran yang dilakukan dengan maksimal, yaitu pembelajaran holistik integratif merupakan model pembelajaran yang mengaplikasikan prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini melalui kegiatan bermain yang sekaligus merupakan proses belajar bagi anak didik. Proses belajar menekankan pada aktivitas pembelajaran berpusat pada anak. Adapun cara mengajarkan holistik integratif pada anak, yaitu pengajar harus memiliki sikap ramah, penyayang, dan mampu memotivasi siswa dan siswi secara tulus. Pengajar juga harus memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik itu aspek emosi, sosial, kreativitas, dan aspek spiritual. Baiklah, demikianlah penjelasan materi dari saya tentang implementasi holistik integratif ilmu-ilmu sosial. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.